Assalamualaikum. Di pertemuan ini tentang gagal jantung. Em, Gagal jantung adalah sesuatu yang sangat sering ya di apalagi pada saat ini, dan merupakan salah satu komorbid juga bagi pasien HIV/AIDS ya. Nah, itu karena ada komplikasi setiap individu, terutama di bagian Asia cukup lumayan banyak. Gagal jantung itu didefinisikan ada yang berbeda di antara ahli kardiologi, tetapi pada basicnya itu adalah kematian adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kata lain, dalam satu kegiatan atau satu pompaan itu tidak cukup daya sehingga menyebabkan gejala-gejala pada jantung. Dalam mekanisme kompensasi itu dibutuhkan, kita akan melihat dari jumlah mekanisme kompensasi dari gagal jantung yang dapat meningkatkan gejala pasien bahkan kematian. Nah, isu mayor di sini adalah adalah pada gagal jantung adalah ketidakadekuat atau pengurangan dari cardiac output. Ingat, cardiac output atau stroke volume dikali dengan heart rate atau detak jantung. Ingat lagi bahwa cardiac output sama dengan heart rate dikali stroke volume, yaitu adalah jumlah darah yang dipompakan setiap menit dalam detak jantung. Dan dalam situasi ini kita dapat melihat pasien yang meningkat dari darahnya disebabkan oleh mekanisme kompensasi. Nah, itu digunakan untuk memperbaiki dari kondisi gagal jantung. Namun ketidakberuntungannya yaitu jumlah fluid atau akumulasi cairan di dalam tubuh akan meningkat dan menyebabkan terjadinya edema, yaitu adalah pembekakan di tubuh. Ini juga berarti dihubungkan dengan sumbatan pembuluh darah, contohnya pada paru-paru. Peningkatan cairan di paru-paru dapat menyebabkan odem paru-paru yang menyebabkan terjadinya sesak nafas pasien. Sebagai tambahan, kita dapat juga melihat pasien yang mengalami fatigue karena tidak adekuatin jantung atau gagal jantung. Saya tadi berkata bahwa ini adalah merupakan gejala yang sangat umum pada pasien. Ada 3 juta pasien di Amerika, di Indonesia juga banyak yang menderita gagal jantung. Dan di berita buruknya, gagal jantung itu adalah merupakan sangat jelek prognosisnya. Artinya kalau sudah mengalami jantung, kemungkinan untuk sembuh sangat sulit. Makanya disebut kita sebagai pasien paliatif. Gagal jantung umumnya juga penyebab dari prognosis yang buruk juga bisa disebabkan oleh sosioekonomi, terutama di bagian Asia atau Afrika. Gagal jantung
Biasanya disebabkan juga akibat dari peningkatan populasi, terus juga gaya hidup yang kurang baik, terutama dalam makanan, dan biasanya terjadi pada pasien-pasien yang sudah elderly ya, atau 50 atau 85 tahun ke atas. Ada banyak faktor yang mengatakan bahwa gagal jantung, beberapa faktor, yaitu adalah pertama, preload. Ingat, preload adalah pengisian dari jantung yang dilakukan oleh ventrikel ketika mengisi pembuluh darah. Nah, ketika pengisian darah, terjadi peningkatan preload. Nah, ini adalah jumlah pembuluh darah ini dapat menyebabkan jantung termas. Nah, ini menyebabkan terjadi beberapa mekanisme kompensasi untuk meningkatkan volume darah dan akibatnya jadi peningkatan preload pada jantung. Dan peningkatan terjadinya jantung dapat meningkatkan tekanan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada ventrikel setelah diastole. Kemudian peningkatan tekanan akan ditransmisikan kembali kepada jantung dan paru-paru. Akhirnya kemudian terjadi akumulasi cairan di jaringan dan di paru di dalam tubuh. Afterload adalah suatu kerja jantung yang mengalami resistensi terhadap ada dua bentuk dari sering dari penebalan dari otot jantung disebabkan adalah karena dari kompensasi dari jantung tersendiri yang menyebabkan terjadinya peningkatan massa otot di otot jantung atau disebut sebagai kardiomegali. Apa yang disebut dengan mekanisme kompensasi? Oke, kita coba membayangkan bahwa tubuh mengkompensasi dari penurunan cardiac output akibat penurunan dari pompa jantung darah, dan alasan dari tubuh memberikan kompensasi ini karena otot gagal jantung yang terjadi. Dalam kata lain, penurun dari pompa jantung diinterpretasikan, ternyata ada kehilangan darah atau disangkanya ada pendarahan sehingga kekurangan cairan atau menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu butuh diasupi oleh jumlah banyak kompensasi mekanisme yang untuk mendukung agar pembuluh darah bisa masuk ke dalam dipompa. Namun akhirnya malah cairan itu tambah banyak dan akhirnya terjadi ödem. Akan tetapi ini sayang sekali ini berlawanan terhadap apa yang kita inginkan sebenarnya pada cairan. Cairan tersebut masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan terjadi ödem
bahkan terjadi ödem pada pulmonari atau ödem paru. Oleh karena itu, pengaktifan dari kompensasi mekanisme pada neurohormonal system di pusat otak adalah merupakan langkah awal untuk memperbaiki dari gagal jantung yang semakin buruk. Sebenarnya, langkah mekanisme ini adalah langkah yang tepat jika kita kehilangan darah ataupun mengalami dehidrasi pada saat kita contohnya berada di gurun atau di kering. Namun, ketika itu terjadi pada pasien gagal jantung, itu akan bernilai negatif. Dia bekerja, saya sebut sebagai hukum Sterling. Ingat, hukum Sterling. Nah, diingat-ingat bahwa hukum Sterling bahwasanya pada pita karet di jantung, ketika diisi dan semakin mengalami kontraksi, dia akan melakukan kompensasi untuk melar, untuk mengalami elastis. Nah, semakin diisi pada jantung, itu akan semakin juga akan meningkat remasannya. Akan tetapi, ketika semuanya peningkatan dari tekanan ini akan mempunyai backup dari sistem yang disebut edema. Otot Faber di karet jantung berkata, semakin kuat kontraksi ini berhubungan dengan semakin belar, semakin elastisnya dari otot jantung atau disebut dengan peningkatan contractility. Ya, di sini mengapa tubuh mencoba untuk meningkatkan kemampuan dari kontraksi jantung. Ini disebabkan karena mereka salah mengira adanya hemorrhage atau pendarahan atau terjadinya dehidrasi. Tetapi itu tidak akan bekerja kepada pasien gagal jantung. Ingat kembali tentang konsep stroke volume, yaitu adalah jumlah kubik sentimeter pada jantung setiap kali melakukan kontraktil atau mengalami denyutan setiap hitungan menit. Dan itulah merupakan cardiac output. So, ketika penurunan dari stroke volume akibat dari jantung mengalami kerusakan, kadang-kadang itu akan terjadi pada pusat saraf berkata, sepertinya kardiotnya mengalami penurunan. Saya harus untuk meningkatkan dari denyut jantung. Oleh karena itu, pada peningkatan dari garam dan air meningkat juga pula dari penggunaan hukum Sterling yang menyebabkan dari peningkatan contractility dari jantung. Lagi-lagi, itu adalah hal yang buruk karena itu bukan sesuatu yang benar pada situasi gagal jantung. Peningkatan dari tekanan di sirkulasi akan meningkatkan pula juga dari cairan ke dalam lung atau paru-paru dan juga kepada jaringan. Oleh karena itu, pusat dari faktor gagal jantung tentu saja akibat dari depresi atau penurunan dari otot-otot gagal jantung atau disebut dengan gagal jantung sistolik. Tetapi pada gagal jantung diastolik, jantung itu juga tidak disupport atau dibantu dalam merelaksasi sehingga juga membuat depresi dari gagal jantung. Kita lihat tadi sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu sistolik biasanya ada karena adanya gagal atau kerusakan pada otot jantung. Namun kebanyakan akibat juga dari attack, yaitu dari ischemic atau coronary artery disease. Dan kembali lagi kita bicara tentang mekanisme kompensasi.
ada mekanisme kompensasi yang tertulis. Pertama yaitu adalah menginisiasi dari pusat saraf ketika satu dari sinyal dikirimkan kepada ginjal bahwa ginjal harus melakukan hal tersebut. Ginjal meregulasi dari tekanan darah dalam tubuh. Ya, itu untuk mengatur tekanan darah. Kita melihat dari penurunan dari tekanan darah, juga ada penurunan pada cardiac output. Nah, pelepasan dari tersebut dipengaruhi juga oleh dari renin angiotensin system yang menjaga dari garam dan cairan. Nah, itu adalah merupakan hormon yang ada pada ginjal. Oke, seperti dari sel-sel saraf mengatakan pada ginjal, hey, jangan pipis dulu, tahan airnya, karena kita butuh sodium dan water dan air. Tahan dulu, karena sirkulasi membutuhkan banyak air. Oleh karena itu, hormon yang dirilis oleh dari hormon pituitari atau sebagai ADH antidiuretic hormone mengatakan pada ginjal, hai, tahan dulu air, jangan terlalu banyak air masuk ke urin. Dan juga kita harus mengaktifasi dari sistem nervous untuk mengirimkan pada adrenalin dan juga kepada otot jantung untuk semakin mengkontraksikan, dan juga jangan lupa untuk mencoba untuk mengkontraksikan lebih keras lagi. Nah, kompensasi ini dapat dilihat maka akan buat untuk dehidrasi dan hemodis, tetapi sangat berdampak buruk pada pasien gagal jantung. Satu yang dapat dilakukan oleh dari otot jantung yaitu adalah merekonstruksi diri kembali, yaitu dengan melakukan remodeling, yaitu left ventricle hypertrophy. Nah, left ventricle hypertrophy itu adalah memerlukan penebalan pada otot jantung, contohnya pada stenosis aortic. Ya, kita bicara tentang pasien pada pelajaran sebelumnya, yaitu contohnya pada pasien kardiomiopati atau juga pada pembelebaran dari jantung. Penebalan sedikit menyebabkan terjadinya dilatasi. Nah, ya, itu adalah merupakan suatu masalah karena semakin besar dari jantung itu akan menyebabkan jantung makin dilatasi. Akhirnya volume dari jantung semakin kecil dan semakin menyebabkan kelelahan akibat dari mekanisme kompensasi pada jantung. Oke, sekian dari patofisiologi dari gagal jantung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita akan bicarakan lagi tentang patofisiologi COPD. Oke, ketika semuanya virus ini masuk ke dalam tubuh, maka akan bertemu dengan dendritic cell dan kemudian akan mengaktifasi dari sel T CD4. Kemudian akan bertemu dengan makrofag yang juga akan mengaktifasi dari CD4 sel T. Kemudian akan menginfeksi baik CD4 sel T ataupun yang teraktivasi, kemudian akan menjadi tempat disseminasi virus atau tempat tinggal virus. Lalu sel dari HIV juga akan berpindah ke kelenjar limbah atau kelenjar getah ini.
dan menjadikan KGB sebagai reservoirnya. Nah, state T-cell akan ditekan menggunakan sel regulasi T-cell sehingga akan menurun. Namun ini hanya sementara karena hanya sebagian, sampai akhirnya sel HIV akan terus kembali meningkat. Kemudian kita akan lihat dari perjalanan penyakit pada pasien HIV. Nah, pertama yaitu adalah pasien HIV akan meningkat sampai laju CD4. Kemudian itu akan diimbangi oleh sel CD4. Sel HIV yang meningkat, CD4-nya akan terus menurun sampai akhirnya pada fase di mana pasien mensupresi dari sel HIV sehingga sel HIV-nya menjadi turun. Kemudian tidak lama nafas itu disebut sebagai gejala akut. Nah, kemudian selanjutnya dengan minggu atau bertahun-tahun, maka sel HIV akan terus meningkat. Sel meningkat diimbangi oleh sel CD4 makin lama makin menurun. Apabila sel CD4-nya itu kurang dari lebih dari 400, itu pasien biasanya tanpa gejala. Namun jika makin turun, maka disebut dengan infeksi oportunistik karena banyak infeksi baik dari jamur, virus, yang lainnya dapat menyebabkan gejala-gejala pada pasien HIV. Nah, itu disebut juga sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, dalam perjalanan pasien HIV kita baginya menjadi 4 diagram. Diagram pertama atau fase pertama itu adalah fase akut, tidak bergejala, biasanya pasien alami limfadenopati jenis 1A atau minimal 2 regio dan setidaknya 6 bulan. Dan fase kedua yaitu adalah mayoritas tidak bergejala, bisa penularan per badan kurang dari 10%, ispa berulang, dan dermatitis seborrheic atau herpes zoster. Fase ketiga yaitu adalah fase biasanya klinik baru bakteri sistemik dan analisis oral. Sedangkan fase keempat biasanya disebut sebagai age defining clinical condition. Biasanya CD4 kurang dari 200 atau kurang dari 14% atau juga age defining illness. Gejala paling umum pada pasien HIV yaitu adalah demam, sakit tenggorokan atau laringitis, kelenjar getah bening, leukodemati dari kepala atau orbita, artralgia atau mialgia, atau letargi, atau juga malaisia, atau juga anorexia atau berat badannya mengalami penurunan. Ada mual muntah atau diare, adanya neurologis, ada meningitis, ada ensefalitis, terus juga ada neuropati perifer, ada myelopati dermatologis. Contohnya adalah adanya ras kumur makular. AIDS defining illness pada HIV ada juga
Biasanya pada HIV wasting syndrome, pada menurut BCP pneumonia berat berulang, TB ekstraparu, enzefalitis HIV, toxoplasmosis cerebral, infeksi herpes simplex kronis, dan juga esophagitis candidiasis, sarkoma kaposit. Adapun juga AIDS differentialis lainnya, contohnya Coccus encephalitis, Mycosis enzyma caseata, Cryptosporidiosis, Isosporiasis, infeksi Mycobacterium non-TB disseminata, infeksi Candidiasis, invasi fistula rektal, dan lymphoma non-Hodgkin, progresif multifaktorial leukemia, dan juga HIV associated with candidiasis. Cara yang paling baik yaitu adalah dengan cara menggunakan minum obat ARV itu antiretrovirus pada pasien HIV, karena obat tersebut dapat menekan dari jumlah HIV dalam tubuh yang diharapkan CD4-nya akan meningkat. Samping itu pula gaya hidup sehat perlu penting untuk dilakukan oleh pasien, contohnya makan bergizi, olahraga yang teratur, dan menggunakan latih pikiran dan perasaan untuk ke arah yang positif seperti meditasi, berdoa, olahraga, dan keagamaan lainnya. Oke, terima kasih. Kita akan melihat di materi berikutnya. Selamat datang di ini. Saya akan bicara tentang 10 hal yang penting tentang konsep dari perawatan tentang cancer yang berbeda tentang cancer hubungannya dengan perawatan paliatif, yaitu adalah kita akan bicara tentang bagaimana cancer, terus juga bagaimana cancer dapat menginvasi dari sel yang lainnya, terhubung dengan kekebalan tubuh kita seperti apa, terus juga tentang dalam cancer. Kita juga akan melihat dari metastasis dari cancer, dan juga tentang apa sih sebenarnya hiperplasia, displasia yang terjadi pada cancer. Terus juga ada beberapa terus tipe cancer, dan itu semuanya sangat berbahaya, terutama pada pasien yang akan terdiagnosa HIV. Oke, berikutnya pada apa sih sebenarnya cancer ini? Ya, kalau kita tahu sebenarnya cancer itu merupakan suatu kumpulan dari penyakit. Nah, sekarang normalnya penyakit seperti ini, kemudian dari normal penyakit bisa berubah, kemudian dapat mengalami kerusakan, bahkan mengalami mutasi akibat dari tidak bukti dari aturan dari sel tersebut, dan disebut dengan malignant atau tumor. Nah, kita lihat di gambar tersebut, ada seloma yang mengalami mutasi, kemudian dibagi, akhirnya muncul dari pembuluh darah baru, dan akhirnya mengalami invasi tumor, dan pembuluh darah itu akan menjadi jalan untuk ke tempat limfosit atau ke darah yang lebih besar. Nah, ini adalah disebut metastasis. Oke, satu kali lagi aku akan melihatkan lagi tentang apa yang terjadi pada pasien cancer. Nah, yang akan berkembang ke zat berikutnya, ke darah dan ke organ-organ yang jauh dari sekitarnya. Nah, disebut dengan metastatis. Nah, pada ketika
ketika semuanya mengalami status, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, ini adalah kasus cancer dan kasus bukan cancer. Karena biasanya nukleus itu relatifnya besar, kemudian apa yang di luar gain hijau kita lihat di situ pada bagian lens variable shapes nuclei with very small split. Tapi non cancer biasanya dia itu bentuknya satu dan juga dia relatif large untuk bersih volume. Itu kita lihat secara patologi anatomi. Nah, kemudian di bagian sini berikutnya yaitu adalah perbedaan dari sel struktur. Nah, pada sel normalnya mempunyai beberapa fitur. Nah, untuk mengekspresikan dari sel. Nah, ada yang mempunyai norma sel yang sama, ada yang mempunyai norma sel yang berbeda. Nah, kemudian juga pada sel kanker mempunyai perbedaan dari bentuk dan jumlah dari bentuk dan jumlahnya. Nah, sedangkan sel itu lebih teratur ya. Nah, terus juga pada kanker sel mempunyai tidak mempunyai borders itu merupakan batas yang jelas, sedangkan pada sel yang normal dia mempunyai batas yang jelas. Dan banyak lagi informasi yang harus diingat sebenarnya, dan kita dapat melihatnya secara kesimpulan dari gambar di sini antara perbedaan sel kanker dan sel bukan cancer. Nah, kemudian jika kita tidak mengikuti dari aturan dan kita terus bertumbuh terus, nah akhirnya pembelahan selnya untuk tumbuhannya menjadi tidak terkendali, sehingga salah satunya adalah fungsi dari selnya tersebut menjadi tidak seperti semestinya. Karena pada umumnya sel itu akan mati atau disebut apoptosis. Namun kemudian karena mengikuti peraturan tersebut, sel kanker tersebut akan terus bertumbuh walaupun perkembangannya tidak matur seperti sel normal. Nah, kanker sel juga mempunyai kemampuan untuk menghindari dari sel suppress immune system, sehingga dia dapat terus bertahan hidup. Oke, mungkin kita tahu bahwa semuanya cancer DNA, tetapi sini akan sedikit menjelaskan tentang seperti apa sih cancer DNA tersebut. Nah, kita ketahui bahwa seorang keluarga yang sangat membantu dalam mendeteksi adanya penyakit cancer. Nah, perubahan DNA tersebut dapat dikeluarkan atau didapatkan dari orang tua atau keturunan. Kadang-kadang DNA akan terbagi kemudian menjadi error atau menjadi rusak. Nah, kemudian akan dikopi menjadi ke DNA yang menjadi ke anaknya. Jadi cancer dapat ditularkan. Jadi ada sesuatu terjadi proses replikasi yang terjadi masalah di DNA yang dapat mengekspos jadi dalam lingkungan yang dimodifikasi, yang dipicu oleh lingkungan. Contohnya adalah makanan yang beralkohol, rokok, atau yang lainnya. Kemudian ada 3 tipe gen yang berubah, yaitu pertama adalah proto-oncogen. Kemudian kita akan memahami bahwa
konsep dari gen tersebut dan perubahannya, karena kita ingat bahwa sebenarnya sel dapat mengikuti suatu aturan tersebut yang dia bisa tumbuh, kemudian dapat ketika sudah tua maka dia akan dimatikan. Kemudian namun pada sel kanker tidak mengikuti aturan tersebut. Ingat, mereka normal sel dapat tumbuh, tapi dia kanker sel tidak mati. So kita lihat lagi ada 3 tipe gen yang DNA yang telah berubah. Pertama adalah proto-oncogen. Ini adalah merupakan sel yang baik, protagonis. Tapi sedihnya dia menjadi oncogen atau sel kanker karena dia ada 2 tumor struktur gen DNA yang tidak mampu memperbaikinya. Jadi proto-oncogen mereka dapat membaca suatu sel yang tidak teratur dan reproduksi di DNA yang mengalami kehancuran. Ketika proto-oncogen sebagai orang yang baik ini, protagonis memiliki DNA yang rusak, dia akan menjadi oncogen dan dia akan tidak ingin mati. Kemudian lihat pada cancer. So ketika sebenarnya protagonis oncogen menjadi oncogen, ini adalah menjadi sel cancer. Jadi jika kita ingin lebih familiar tentang apa itu proto-oncogen atau sebenarnya kita ingatkan bahwa proto-oncogen adalah protagonis orang yang baik dan oncogen adalah orang yang jahat. Nah, sehingga bahwa sebenarnya about oncology di sini ada beberapa tipe DNA yang berubah, yaitu adalah proto-oncogen sebagai yang baik dan oncogen sebagai yang buruk. Nah, ini adalah sebagai ilmu onkologi. Sedangkan tumor struktur gen adalah orang yang memperbaiki dari gen. Sehingga kita akan lebih mudah memahami tentang perubahan pada sel kanker. Jadi kita lihat pada metastasis. Nah, ini adalah gambar 1 yang melihat gambar tersebut adalah benigna tumor di epitelium. Nah, ini adalah merupakan tempat yang biasa mulai dari pasien kanker, yaitu di dalam kulit. Kemudian tumor ini dari gambar vektor, tumor akan pecah menjadi 2 memperluas ke dasar lamina layar. Kemudian dia akan menginvasi bagian pembuluh darah. Sangat menyedihkan. Nah, kemudian dia akan pergi ke basal lamina ke bagian kapiler. Ini adalah merupakan dinding yang keras ya, pembuluh darah, sehingga akhirnya bisa masuk ke bagian-bagian lain seperti hati, otak, dan lain-lain yang akan menjadi berlipat ganda, dan itu menjadi multiple. Nah, jika kamu mendapat sesuatu itu merupakan tumor, nah itu bisa berubah menjadi lebih buruk, yaitu adalah cancer. Metastasis dapat berubah menjadi beberapa area, dan yang menjadi faktor unik dari cancer adalah cancer adalah suatu hal yang buruk. Nah, di sini adalah gambar yang berupa sel normal yang hijau adalah berwarna hijau, sedangkan yang berwarna merah adalah bad guy, yaitu adalah merupakan sel kanker. Nah, dalam metastasis dengan kanker, ingat bahwa awalnya dia pasti ada di primate site, yaitu di satu titik, kemudian dia bisa berubah bentuk
berjalan ke tempat-tempat yang lain. Nah, lalu bisa memenuhi pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Dan itu kenapa kita dapat lihat bahwa dokter biasanya selalu menghitung pasien untuk membuang tumornya, tapi kemudian ternyata tumor itu sudah menyebar atau ditemukan tumor yang baru. Nah, beberapa tempat awal yang biasanya menjadi favorit bagi tumor tersebut, kita harus bantu mengidentifikasinya agar seluruh tumor, bahkan tumor yang menjadi awal pertama itu dapat ditemukan. Nah, dalam mikroskopi kita lihat bahwa tumor sudah metastasi ke paru, dan itu adalah mirip pada sel tumor yang awalnya. Nah, ini namanya sebagai metastasi tumor. Jadi contohnya pada kanker payudara yang menekan dari paru-paru. Nah, biasanya untuk mengatasi metastasi ini dokter menggunakan kemoterapi sebagai terapi utama, karena dari kemoterapi ini dia melewati dari pembuluh darah dan limpa, sehingga teman-teman yang metastase hasilnya akan dibersihkan menggunakan kemoterapi, yang harapannya adalah dapat mengatasi seluruh penyebaran kanker. Dan akhirnya mungkin kalaupun tidak bisa diatasi, setidaknya penyebaran kanker itu dapat dikurangi, dapat ditekan. Jika ada satu kanker, contohnya pada payudara, kemudian menyebar ke paru-paru, kita dapat menyebut sebagai lung cancer, tapi breast cancer yang bermetastasi ke lung cancer. Kita lihat perbedaan pada sel normal, propasia. Apa yang membedakan hal tersebut? Ya, hiper berarti itu berlebihan, ekses, jadi extra grow dari sel tersebut. Nah, kemudian ketiga namanya dysplasia. Yang ketiga adalah karsinoma, tetapi kemudian berubah menjadi besar menjadi kanker. Nah, jadi tidak setiap jaringan itu disebut kanker. Ada indikasi yang menyebabkan tersebut menjadi kanker. Ya, kita akan lebih lagi tentang lagi. Ada perbedaan-perbedaan dari sel kanker yang biasanya menjadi istilah-istilah dari guys kesehatan. Yang pertama yaitu ada karsinoma, sarkoma, leukemia, lymphoma, multiple myeloma, melanoma, dan brain and spinal cord. Okay, now before we go on, kita akan melihat atau mengambil dan berpikir tentang satu yang menjadi familiar ke kita, yaitu adalah karsinoma. Nah, dalam karsinoma ini adalah merupakan bentuk awal dari kanker, dan itu berasal dari sel epitel. Ya, oke. Sebelumnya saya berharap teman-teman bisa pause sebentar dari sini dan mengambil catatan untuk teman-teman bisa benar-benar memahami. Karsinoma merupakan adalah bentuk paling umum pada pasien kanker yang disebabkan oleh dari epitel cell. Oke, bagus. Catat ini, ingat, pahami, karena
you're feeling pretty tired and you just coming up and a big thing with this thoughts, okay? Ketika semua teman-teman paham tentang konsep ini, akan lebih mudah teman-teman untuk memahami konsep lainnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian epithelial cell. Di epithelial cell ini penting bagi kita untuk mengerti bahwa perencanaan treatment yang paling pada yang cocok bagi pasien dari ini beberapa, kita lihat gambar sini, ada different cell carcinoma, namanya adenocarcinoma itu di bagian epithelial cell. Nah, ada perbedaan di bagian epithelial cell. Kita lihat di bagian epithelial cellnya yang mengalami perbedaan. Epithelial cell ini berfungsi untuk memproduksi cairan dan mukosa. Nah, pada adenosarkoma ini, pada adenosarkoma ini akan dibawa dilihat kepada pasien dan dibawa ke rumah sakit lalu melakukan pemeriksaan. Pada bagian kedua, pada layar kedua terdapat sel epidermis, dan ketiga adalah sel carcinoma. Keempat ada bagian sel karsinoma. Nah, mereka semuanya dalam merupakan bagian dari sel epithel. Kita ingat pertama-tama dulu yang kita sudah pelajari, yaitu pertama dalam sel itu ada adenocarcinoma, adenocarcinoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, dan transitional cell carcinoma. Setiap dari bagian layar epithel ini bisa menjadi titik dari cancer, dan paling umum tadi apa? Adenocarcinoma menjadi titik awal dari cancer. Ya, kenapa sih kok harus diulang-ulang terus di sini? Karena tadi repetisi makes you to be expert. Artinya jika kita mengulang terus-menerus dari materi-materi ini dan menanamkan menjadi satu konsep yang bakal daripada kita, maka itu bisa membantu kita untuk mempelajari lebih baik tentang konsep patofisiologi cancer ini. Jadi setelah belajar ini, kita bisa memahami bahwa sarkoma adalah bentuk paling umum dari sel soft tissue dan tulang. Soft tissue itu bisa mungkin otot, lemak, pembuluh darah, atau dari pembuluh limfa. Ingat, S sarkoma sama dengan soft tissue and bone. S soft tissue and bone. Ya, situ. Nah, fibrous tissue bisa menjadi tendon, ligamen, tetapi biasanya osteosarkoma. Jadi ketika teman-teman mendengar bahwa tentang osteosarkoma, ya itu adalah osteosarkoma. Sedangkan pada tulang itu merupakan jenis kanker yang paling menyertai. Suatu ketika semuanya tulang itu ada di kanker di tulang,
itu nyerinya akan lebih lagi pada pasien. Dan kebanyakan dari pasien yang sarkoma seperti sarkoma, sarkoma, liposarkoma seperti ini ya itu adalah merupakan kabar buruk nih bagi pasien ketika dia harus mendengarkan hal tersebut, karena itu sangat sulit untuk diucapkan ya, karena pasien akan mengalami hal yang menyedihkan. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat kita harus bisa memberikan komunikasi yang bagus ketika mereka menyampaikan pada pasien tentang kondisi kansernya. Maka kita perlu belajar tentang palliatif saat ini. Oke, setuju kan?